Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil bernama Ellie. Ia yang sudah bosan di rumah terus memutuskan untuk sekali-kali bermain di luar. Saat berada di halaman, ia pun seolah baru merasakan nikmatnya sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Akan tetapi, keanehan pun terjadi. Ellie tiba-tiba merasakan bengek dan tubuhnya seperti terbakar sinar matahari. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Kemudian ia dihampiri oleh ibunya yang mengatakan jika Ellie harus bersabar sampai suatu saat nanti ia bisa sembuh. Terlihat Ellie pun harus selalu diisolasi di dalam tenda transparan. Lalu Ellie disuruh ibunya untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan pergi ke dokter. Kira-kira penyakit apa yang Ellie derita? Kita lanjut dulu. Bagaikan mau OTW ke bulan, terlihat Ellie pun berpenampilan bak seorang astronot. Setelah persiapan selesai, si ayah pun langsung mengajak keluarganya untuk segera pergi. Namun saat mereka akan menuju mobil, Ellie pun diganggu oleh sekelompok preman kampung yang beraninya cuman kalau lagi banyakan. Mereka pun mengolok-olok penampilan Ellie yang seperti mau pergi ke bulan. Hey, spaceman! Betapa paniknya keluarga ini saat baju APD Ellie bocor. Mereka pun segera menambalnya sebelum keadaan Ellie semakin memburuk. Bisa kita lihat ruam merah di wajah Ellie saat udara luar masuk ke dalam baju astronotnya. Di tengah perjalanan, sang ibu berharap jika Dr. Horn yang akan mereka temui bisa menyembuhkan penyakit aneh yang diderita Ellie. Hingga anaknya ini bisa kembali hidup normal seperti anak-anak yang lain. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gedung tua tempat praktek Dr. Horn. Sesampainya di depan pintu yang hanya memiliki satu akses ini, Ellie diminta untuk masuk terlebih dahulu. Setelah dilakukan protokol steril, Ellie pun disambut oleh Dr. Horn bersama kedua asistennya. Dan setelah orang tua Ellie masuk, si dokter pun langsung meminta Ellie untuk membuka APD yang ia kenakan. Karena menurut si dokter, tempat tersebut sudah disterilkan agar penyakit Ellie tidak kambuh. Namun karena masih takut, Ellie pun ragu untuk melepas pakaian tersebut. Oke lah kalau begitu, Dr. Horn pun langsung mengajak mereka menuju kamar yang akan ditempati oleh Ellie. Sambil menjelaskan jika proses pengobatan Ellie akan memerlukan waktu selama 3 periode. Mendengar kata 3 periode, Ellie pun jelas merasa ragu untuk menyetujuinya. Karena 2 periode saja dirasa akan sangat lama dan ripuh. Namun menurut si dokter, hal itu dilakukan agar tubuh Ellie bisa menghasilkan sistem imun baru guna bisa melawan penyakit anehnya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Ellie keheranan saat melihat sebuah lorong yang tertutup kaca kedap udara. But don't worry, these seals are Sontak Ellie pun kaget saat melihat sosok aneh yang menghilang di dalam kegelapan. Sesampainya di kamar, Ellie pun mulai memberanikan diri untuk membuka APD yang ia kenakan. Dan benar saja, Ellie tidak kenapa-napa setelah membuka dan menghirup udara di tempat ini. Si ibu pun menangis haru karena bisa kembali menyentuh dan memeluk anaknya ini. Begitupun dengan sang ayah yang sudah habis harta benda demi menyembuhkan Ellie. Singkat waktu, malam pun poek.
Ellie pun terlihat senang seedan-edannya saat ia bisa kembali mandi setelah sekian lama di dalam tenda bergelut dengan bau asem. Dan saat Ellie akan tidur, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang aneh. Di keesokan harinya, Ellie pun menceritakan kejadian aneh yang ia alami kepada si dokter. Namun si dokter menganggap jika apa yang Ellie lihat hanyalah sebuah mimpi dan halusinasi dari efek obat yang ia minum. Setelah itu, Ellie pun langsung diajak si dokter masuk ke ruangan operasi guna memulai proses pengobatan. Sesampainya di ruang operasi, Ellie pun terlihat ketakutan saat melihat peralatan-peralatan medis yang disiapkan untuk dirinya. Setelah itu, si dokter pun mulai menanyakan keluhan yang Ellie rasakan. Ellie pun berkata jika dirinya mengalami alergi aneh terhadap apapun yang membuat dirinya bengek dan merasa terbakar. Sebelum operasi dimulai, si dokter berkata jika ia akan menyuntikkan sebuah obat ke dalam sumsum tulang Ellie untuk memperbaiki sistem imunnya yang sudah rusak. Scalpel? So, I want you to 99. Hingga dalam pengaruh obat bius, tiba-tiba Ellie melihat sesuatu yang aneh. Dr. Horn? Setelah itu, Ellie yang siuman langsung panik saat merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia pun memohon pada si dokter untuk segera melepaskannya. Namun menurut mereka, gejala itu merupakan tanda obatnya mulai bereaksi. Entah mimpi atau kenyataan, Ellie pun kini terbangun di kamarnya. Ketika masih merasa linglung, Ellie pun berniat pergi ke WC. Namun lagi-lagi suara aneh kembali ia dengar dari arah jendela. Melihat seorang gadis yang iseng melempari kaca kamarnya, Ellie pun berniat melihatnya dari dekat. Dan setelah dilihat lebih dekat, ternyata gadis itu cantik juga. Lantas mereka pun mulai berkenalan, di mana gadis bernama Haley ini cuman iseng main di sekitaran sini. Mengetahui jika Ellie sedang sakit, Haley pun melakukan sebuah trik aneh. I can light this twig on fire with my mind. Bagaikan pengendali api, Ellie pun heran dengan trik yang gadis itu lakukan. Dirasa gadis ini asik juga, Ellie pun menawarinya untuk masuk. Akan tetapi, Haley langsung menolak karena menurutnya di tempat tersebut terdapat banyak kejanggalan pada pasien-pasiennya. Apalagi saat Haley berkata untuk berhati-hati terhadap Dr. Horn. Mendengar hal itu, sontak membuat Ellie ketakutan untuk melanjutkan pengobatan di tempat tersebut. Saat Haley pergi, Ellie pun segera kembali ke kamarnya. What are you doing? Untung saja sosok tersebut pun menghilang saat ayahnya datang. Di tengah kepanikan, Ellie berkata jika ada sosok mengerikan yang terus menerornya. Namun si ayah yang marah karena Ellie keluyuran tidak mempercayai ucapan Ellie dan menyuruhnya kembali ke kamar. Singkat waktu, saat Ellie berada di kamarnya, tiba-tiba terjadi lagi sebuah keanehan yang mengerikan. Who are you? Tapi ternyata tidak ada apapun di balik hordeng itu.
Mendengar keributan itu, orang tuanya pun datang dan berusaha menyadarkan Ellie. Setelah kejadian tadi, Dr. Horn pun kembali menyuntikkan dosis selanjutan. Lantas si ibu yang khawatir pada keadaan Ellie meminta si dokter untuk mengurangi dosis obat tersebut. Namun menurut si dokter, kondisi yang Ellie alami merupakan sebuah hal yang wajar sebelum Ellie sembuh dari penyakitnya. Dan besok, Ellie harus menjalani pengobatan tahap selanjutnya. Di hari berikutnya, Ellie pun akhirnya harus menjalani operasi periode kedua. Dan saat dokter memberikan suntikan, Ellie pun mulai bereaksi. Di sisi lain, si ibu yang khawatir terus berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan Ellie. Namun anehnya, si ayah terlihat ragu dengan apa yang sedang istrinya lakukan. Singkat cerita, sehari setelah operasi periode kedua, terlihat Ellie sedang makan malam bersama orang tuanya. Kemudian Ellie pun berkata jika ia merasa pengobatan yang dilakukan semakin lama semakin membuat dirinya tersiksa. Bahkan merasa keadaannya semakin memburuk. Ia pun meminta orang tuanya untuk menyudahi pengobatan ini dan ingin segera pergi. Tapi jelas saja keinginan itu langsung ditentang sang ayah yang sudah belangsak akibat memperjuangkan pengobatan ini. Singkat waktu, saat malam semakin larut, Ellie yang akan tidur tiba-tiba mendengar seseorang di kamar mandi. Who's there? Dengan wajah yang ripuh, Ellie pun berkata, Loh kok hilang goblok? Lalu tiba-tiba edan sekali serangan itu sampai membuat lemarinya rungkad. Hingga dirasa makhluk itu sudah pergi, Ellie pun memberanikan diri keluar dari dalam lemari. Dan saat yang lain berdatangan, mereka pun sontak heran dengan kejadian tersebut. Singkat waktu, Ellie pun kembali menceritakan keanehan yang selalu ia alami. Namun tetap saja semua orang tidak ada yang mempercayainya. Hey. Saat malam semakin larut, Ellie yang sedang tertidur kembali mendengar suara dari jendela. Dirasa itu adalah Haley, ia pun segera menemuinya. Dan saat mereka bertemu, Haley pun kaget saat melihat kondisi Ellie yang malah semakin memburuk. Hingga Haley pun menceritakan tentang seorang pasien yang bernama Perry, di mana ia mengalami hal yang sama seperti penyakit Ellie dan juga diobati di tempat ini. Akan tetapi, ia tidak pernah lagi mendengar kabar dari Perry semenjak Perry menjalani pengobatan sampai periode ketiga. Mendengar hal tersebut, sontak Ellie pun panik dan mencurigai praktek pengobatan yang si dokter lakukan. Ia pun berniat untuk pergi saja dari tempat ini. Seakan keinginannya terkabul, makhluk-makhluk itu seolah menggusur Ellie untuk keluar dari tempat ini. Namun jelas saja Ellie ketakutan karena ia tidak memakai baju astronot. Eli, breathe. Breathe. Untung saja si Dr. Horn berhasil membawa Ellie kembali ke dalam. Di tengah penyakitnya yang kambuh, tiba-tiba Ellie berkata jika ia mengetahui rahasia tentang seorang pasien yang bernama Perry. Sontak si dokter pun kaget saat mendengar nama itu. Tapi seakan tidak ingin rahasianya terbongkar, si dokter pun terus menyangkal apa yang Ellie katakan. Dan jelas saja hal itu semakin